Benar. Mulai ya. Mm-mm. Saya mulai ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat datang di warahmatullahi wabarakatuh. eh, Prodi Fisika Institut Teknologi Kalimantan. Di sini saya Menasita Mayantasari sebagai moderator. Di TK saya sebagai Ketua Jurusan Sains Teknologi Pangan dan Kemaritiman. Pembicara utama kita adalah Pak Dian Sodikin sebagai koordinator program studi fisika, kemudian nanti ada mahasiswa ITK 2017 yaitu Keziadian, namanya sama korponya ini. Sama kita Klandi. Beliaunya adalah Ketua Himpunan Mahasiswa Fisika 2017, Ketua Himpunan Mahasiswa Fisika. Kemudian nanti yang akan bergabung ada Bapak Irfan Ahmad, Sarjana Sains. Beliau adalah alumni Fisika 2014. Sekarang bekerja di Hyundai Engineering dan Construction sebagai Hyundai Quality Control Manajemennya. Nah, itu alumni fisika kita. Oke, kita mulai dulu ya. Paparan apa sih sebenarnya fisika itu? Mungkin dari SMA sudah tahu sih sebenarnya fisika itu apa. Pasti image-nya ini ya, takut, susah, segala macam. Nah, sekarang ada Bapak Dian. Sebenarnya fisika itu susah nggak sih? Nah, mari Pak Dian, silahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya sudah terdengar ya? Uh, Sebelum saya menjelaskan tentang apa itu fisika, saya ingatkan lagi bagi teman-teman yang sudah mendaftar UTBK, selamat berjuang, selamat belajar. Nanti kita tunggu di waktu tes SBMPTN. Sedangkan untuk yang masih galau-galau, yang belum daftar, segera daftar. Kenapa? Karena UTBK pendaftarannya terbatas waktunya dari tanggal 2 sampai tanggal 20 Juni saja. Jadi ini karena sudah tanggal 7 Juni, jadi tinggal beberapa hari lagi. Jangan sampai karena sudah liburan ya, lupa tiba-tiba lewat seperti itu aja. Nanti efeknya apa? Karena setahun ke depan bisa-bisa kalian nanti tidak bisa melakukan kuliah di PTN yang kalian idam-idamkan ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau menjelaskan sedikit sebenarnya fisika itu apa sih? Nah, banyak yang takut pasti ya. Fisika itu sesuatu yang menakutkan gitu ya. Itu sudah doktrin dari SMP gitu kan. Sebenarnya fisika sendiri apa? Fisika itu memang benar cabang ilmu sains yang berbasis sains ya gitu ya. Yang kita semua mempelajari bagaimana alam itu bekerja. Maksudnya seperti apa? Sama seperti bahasa. Kita interaksi antara satu orang dengan orang yang lain akan lancar ketika kita mengenal bahasa mereka gitu kan ya. Sama ketika kita ingin tahu potensi yang ada di alam, kita juga harus belajar bahasa alam, istilahnya seperti itulah. Bahasa yang kita gunakan untuk mempelajari alam itu namanya fisika. Fisika nanti dibantu dengan matematika sesama basic science gitu ya. Kita akan sama-sama belajar bagaimana sih sebenarnya alam itu, bagaimana sih cara mengolah alam itu, bagaimana sih cara memaksimalkan potensi yang ada di alam. Itu seperti itu secara singkatnya. Jadi kalau orang bilang fisika itu susah, kita nggak susah ketika kita ngomong bahasa. Kenapa? Nah, karena kita setiap hari menggunakan. Sama dengan fisika. Orang bilang susah, kenapa? Karena mereka belum tahu apa sih isinya fisika, gitu seperti itu. Jadi, ketika kita gunakan fisika sebagai alat komunikasi kita sehari-hari untuk mengenal alam, nggak cuma rumus-rumus ya, bagaimana kita belajar tentang filosofi, bagaimana kita memahami alam, itu semuanya ada di fisika. Jadi ketika kalian sudah mulai tertarik, sudah mulai mengenal bahasa-bahasa alam ini, kalian pasti bilang, oh ternyata fisika itu mudah. Seperti itu Bu Mena, mungkin itu singkatnya. Kalau berarti di fisika itu belajar bahasa, tapi bahasanya khusus alam, begitu ya Pak ya? Betul sekali. Iya. Sama berarti ya, kan sekarang ini banyak ya anak-anak
teman-teman kita gitu yang suka, terutama sih anak SMA, anak kuliah juga mungkin ada yang suka film-film Korea, gitu kan suka ya. Mereka kan Ya, akhirnya cinta dengan bahasa Korea. Berarti kalau misalnya kita cinta dengan alam, berarti pasti bisa fisika, begitu ya Pak ya? ya otomatis itu ya. Cuman selama ini kan Oke. kita melakukan sesuatu nggak tahu kalau sebenarnya itu semuanya fisika gitu aja sih. Belum mengenal, lebih tepatnya belum mengenal. Makanya masih kita takut ya. Iya betul sekali. Terus Itu. kalau misalnya bahasa alam, apa yang dipelajari di fisika? Nah, yang di fisika itu apa aja sih sebenarnya yang dipelajari? Banyak sekali. Yang jelas yang pertama eh, kita tahu kalau khususnya untuk yang di fisika ITK ya, biar kita lebih mengenal aja untuk fisika ITK. Eh, Secara mendasar yang pertama eh, orang kalau kita SMP dulu pertama belajar tentang listrik gitu kan ya, listrik gitu ya, baterai, main-main baterai. Nah di fisika ini kita akan diajari dasar-dasarnya seperti apa sih, nggak cuma kita beli baterai ABC atau baterai apa kalian gitu ya, baterai cas gitu kan, nggak cuma seperti itu. Kalau di fisika ini kita akan belajar mulai dari dasar apa sih yang menyebabkan sesuatu itu bisa mengantarkan listrik, apa penyebabnya di situ, itu yang salah satunya. Yang kedua, tadi kan kita juga belajar bilang fisika itu bahasa alam. Apa sih yang ada di alam gitu kan? Terus kita apa bisa kita membaca pergerakan dari sebuah tumbuhan, pergerakan dari sebuah hewan? Ya kita kan bukan Nabi Sulaiman kan ya. Terus apa yang perlu kita lakukan gitu ya? Nah, kita harus belajar bahasanya seperti apa. Ada bahasa matematis yang bisa menerjemahkan alam tersebut. Sangat indah ketika kita belajar misalkan algoritma, bagaimana algoritma sebuah lebah, bagaimana perilaku lebah atau seperti itu. Ya, itu mungkin area komputasi. Terus kemudian apa lagi? Banyak. Misalkan kita mau belajar tentang saya mau kerja di pertambangan gitu misalkan ya. Bahasa alam apa yang harus saya pahami? Wah, banyak. Kalau kita ngomong pertambangan itu kan benda mati gitu ya. Salah satunya kan ya ada misalkan minyak atau misalkan gas bumi atau misalkan batu bara gitu ya. Apa bisa kita ngomong dengan mereka? Nah, mereka nggak bisa ngomong, tapi kita bisa mempelajari strukturnya itu seperti apa. Kira-kira usia batuannya itu apa. Kira-kira kalau kita mau cari sumur-sumur minyak misalkan di belakang rumah gitu ya. Nah, bagaimana sih caranya gitu ya? Jangan-jangan kita cuma menebak-nebak selama ini gitu kan. Ada minyak nggak ya di rumah? Jangan-jangan kalian nggak tahu kalau ternyata di belakang rumah atau di depan rumah ke tempat kalian main misalkan ya ternyata ada ladang minyak. Siapa yang tahu itu? Kita yang tahu itu ya jelas orang-orang yang paham tentang fisika seperti itu ya. Nah, seperti itu. Mungkin itu Hmm, sebagian kecil saja sih. Hmm. berarti luas ya. Tadi Luas. di awal ada filosofi, kemudian kita juga fisika juga belajar komputasi gitu ya. Kemudian Betul. kita juga masuk ke pertambangan, belajar juga Betul. listrik. Berarti cukup nggak cuma hitungan berarti ya di fisika Enggak. ini ya. Iya, iya Oke. itu kan hitungan itu kan doktrin-doktrin yang ada dari SMP gitu kan, hitungan-hitungan gitu kan. Nanti kan ini ada Mbak Kezia juga kan, biar Mbak Kezia tahu juga nanti biar bisa menceritakan kira-kira bener nggak sih fisika itu isinya cuma hitungan aja atau jangan-jangan di dalamnya nanti ada sesuatu yang memang bisa mengeksplor tentang alam. Jadi saya nanti nggak banyak bicara juga, di sini juga ada Mbak Kezia juga kan. Jadi bisa oh bener nggak sih? Apa jangan-jangan Mbak Dian ini hoax aja ngomongnya gampang-gampang, isinya nggak ada rumus tapi isinya ternyata rumus semua. Coba nanti dibuktikan ya. Kenapa saya bilang Gimana begitu? Kezia? Benar Karena nggak sih yang dikatakan Dian? bener nggak guys Rumus, ya? rumus semua atau nggak ada rumus? Sebenarnya sih eh, kalau mau dibilang banyak rumus ya pasti banyak karena kita belajar di bagian itu gitu ya kan. Cuma yang nggak semembosankan itu gitu karena dibarengin dengan kegiatan-kegiatan lain yang memang menarik menurut saya pribadi. Contohnya kayak praktikum atau kuliah lapangan itu kan menarik gitu. Jadi nggak membosankan sebenarnya. Berarti ada kuliah lapangan ya Pak Dia? Ada kuliah lapangan. Kalau praktikum fisika pasti praktikum gitu kan ya? Dari Iya. SMP, SMA, praktikum. Terus ada kuliah lapangan itu maksudnya gimana Pak? Oh gitu. Begini,
Kalau kita dulu SMA, mungkin saya ini kan karena audiensnya mungkin SMA ya, atau mungkin teman-teman yang masih SMA atau mungkin yang sudah lulus tapi masih berencana masih nyari kuliah. Jadi gini, bayangan kalian itu tentang fisika mungkin selama ini kan kita di kelas pegang pulpen, nulis rumus gerak parabola gitu ya. Terus hukum Newton, ngitung-ngitung gitu. Ya kalau kayak gitu ya pusing nanti kalian kuliah. Kuliah itu nggak seperti itu. Kenapa? Memang fisika itu basis sains gitu kan, basisnya kan memang sains. Tapi kalau kita tidak mengimbanginya dengan praktikum, dengan riset, itu kita cuma ngomong di dalam tulisan saja tanpa menuangkan. Kita hanya menuangkan ide tanpa ada. Kita membuktikan benar nggak sih yang kita eh, apa ya yang kita angan-angan gitulah ya, kita kan mungkin sering mengangan-angan ya, bener nggak sih semua itu memang bisa terjadi. Nah biasanya kalau di fisika itu biar lebih seru lagi, kita nggak hanya mengerjakan sesuatu itu di lab atau di kampus, tapi kita biasanya turun langsung ke lapangan. Nah seperti apa? Biasanya ini salah satu bidang minat mungkin ya di fisika itu ada geofisika. Mungkin teman-teman ini yang suka main-main di pertambangan suka sekali dengan geofisika kan ya. Nah kalau geofisika itu paling sering main-main ke lapangan. Kemana misalnya? Yang pertama biasanya itu teman-teman itu sukanya main ke area air terjun. Ya mencari sumber air gitu kan. Atau mungkin kalau memang kalian mau nanti berminat lebih jauh, di Kalimantan kan tidak ada gunung tuh. Nah, kalau misalkan kita mencari gunung gimana? Misalkan kalian maunya lintas pulau misalkan ya, maunya ke Sulawesi atau ke Jawa, mungkin nggak kelelapan ke sana, sangat mungkin. Itu tergantung kalian, keniatan kalian mau nggak sih kalian mengeksplor alam lebih jauh. Terus ngapain ke gunung, naik gunung, bikin Indomie terus pulang gitu ya? Ya nggak gitu juga, gitu ya. Di gunung nanti misalkan di air terjun, kalian tahu nanti kira-kira di sana itu sumber airnya seperti apa, kalian bisa memetakan nanti airnya seperti apa. Kalau misalkan air terjun misalkan terus di situ kan pasti ada reservoirnya kan ya, ada tandon-tandon air, kira-kira bisa dimanfaatkan untuk apa. Atau mungkin kalau kalian ke Sulawesi misalkan nyari sumber-sumber panas bumi misalkan, oh kira-kira ada nggak sih panas bumi di area apa itu ya, Ring of Fire ya, itu ya daerah-daerah yang Gunung Merapi itu kan, bener nggak sih ada panas bumi, jangan-jangan di situ ada panas bumi yang bisa dimanfaatkan ya, misalkan seperti itu. Terus siapa yang bergerak? Ya jelas orang fisika gitu kan, ngapain di sana. Nah kalau saya ngomongnya di sini nanti nanti kalian nggak tahu apa ya. Kalau pengen tahu nanti coba kalian kunjungi website Fisika ITK gitu ya, pi.itk.ac.id. Coba kalian lihat nanti kegiatannya, kalau misalkan kunjungan lapangan atau kuliah lapangan itu seperti apa sih, itu biar kalian tahu jalan-jalan gitu kan. Enggak, jadi kalau bilang orang fisika itu cuma di ruangan diem gitu ya enggak seperti itu, kalian nanti juga bosan ya. Kalau pengen di rumah kalian homeschooling aja ya, mending ya diem di rumah gitu kan, kalau capek tinggal ke mall. Seperti itu Ibu Mena. Oke. Keza, kan 2017, berarti sekarang semester berapa tuh? Semester 6 ya? 6. Semester 6. Berarti sudah yang seperti yang dikatakan Pak Tia, sudah pernah jalan-jalan berarti? Sudah pernah. Jalan-jalan kemana? Coba diceritakan. Ada beberapa teman sih, bukan saya, karena waktu saya mau jalan-jalan kebetulan pandemi. Tapi dari cerita teman-teman itu kemarin sempat ada praktikum gitu ke air terjun di daerah mana ya, Samboja atau di mana gitu. Terus mereka di sana mempelajari bebatuan itu untuk yang bidang minat geofisika, geologi gitu. Jadi di sana mereka mengamati bebatuan, di sana tuh bebatuannya jenisnya apa gitu. Jadi di sana tuh mereka nggak cuma belajar, justru mereka bisa sambil jalan-jalan gitu. Oke. Itu kegiatan apa ya, akademik di fisika ya. Tapi sayang kayaknya nggak bisa jalan-jalan karena COVID ini ya. Wah ini harus ini Pak Dian.
Iya, Semester depan kalau misalnya COVID-nya selesai, berarti harus diajak jalan-jalan itu 2017. iya pasti itu ya. Kalau nggak semester ganjil ya semester genap. Setiap semester nanti pasti ada nanti kuliah lapangan kalian explore ini ya masuk ke hutan gitu kan serunya gimana serunya hutan gitu kan gimana serunya jalan kaki gitu kan rame-rame kalian masak-masak bareng gitu kan seru ya nyanyi-nyanyi bareng seperti itu pasti ada nanti. Nah, itu tadi kan kegiatan akademik yang dialami oleh mahasiswa. Sekarang saya ingin tanya ke Fidya, kegiatan mahasiswa yang biasa dilakukan mahasiswa fisika itu apa aja? Kalau kegiatan kemahasiswaan itu, kalau di fisika itu kan ada himpunan ya. Jadi di himpunan itu nanti sebagai wadah gitu untuk mahasiswa-mahasiswa itu bisa mengembangkan pola pikir dan potensi setiap mereka gitu. Nanti di situ kita sama-sama belajar untuk mengembangkan potensi untuk nanti selanjutnya kita pakai buat pengabdian masyarakat atau apapun itu yang berhubungan dengan dunia luar gitu. Kegiatan apa tadi? Pengabdian masyarakat. Iya. Bisa diceritain nggak pengabdian masyarakatnya itu seperti apa? Kalau untuk fisika sendiri, pengabdian masyarakat yang saya ikutin ya, kemarin itu seperti tanam bakau itu di daerah Lamaru atau Manggar gitu. Di sana itu kita sempat collab juga sama himpunan mahasiswa perkapalan. Jadi di sana ada perkapalan dan fisika. Di sana kami menanam bakau gitu untuk di daerah itu. Pengabdian masyarakat yang seperti itu. Oh, berarti ini ya, nggak cuman ini ya, nggak cuman di dalam fisika, pertemanan kalian tidak cuma di fisika saja ya, tapi seluruh kolaborasi gitu antara fisika sama perkapalan begitu ya? Iya. Terus kalau prestasi mahasiswanya itu apa saja? Kalau untuk fisika sampai sekarang yang menurut saya ya, yang paling membanggakan buat saya pribadi yang mau saya share itu ada teman-teman fisika yang bisa sampai di 10 besar Pertamina Move On di tahun 2019 itu. Apa itu Pertamina Move On itu? Seperti pengumpulan proposal untuk ide-ide inovatif gitu Bu. Jadi mengumpulkan proposal untuk nanti kemudian ada presentasi-presentasinya seperti itu. Kalau kemudian ada juga yang sampai jadi finalis di Geosper. Geosper itu tingkat nasional itu seperti Olimpiade Kebumian itu untuk bidang minat geofisika. Terus ada juga KRTI itu kontes robot terbang Indonesia itu sih yang paling saya suka karena itu jadi finalis dan itu benar-benar kalau itu untuk bidang minat instrumentasi. Jadi untuk yang suka sama instrumentasi itu biasanya ikut kegiatan yang seperti itu yang kayak kontes robot. Jadi di TK itu ada seperti organisasi untuk mengembangkan robot-robot gitu. Dan di fisika ada yang sampai jadi finalis gitu untuk KRTI. Cukup ini ya. Cukup sih berarti ya kalau jadi mahasiswa ya. Pengabdian masyarakatnya jalan gitu kan, kemudian organisasi gitu kan, akademiknya, kemudian mengembangkan minat gitu ya berarti ya. Tadi Reza cerita tentang prestasi mahasiswa. Nah sekarang dosennya bagaimana Pak? Prestasi dosen ya? Gini, mungkin prestasi dosen ini mungkin agak asing buat kalau teman-teman masih SMA gitu ya. Apa sih prestasi kok dosen kok prestasi gitu kan? Harusnya kan mahasiswanya. Nah, kalau yang perlu kalian tahu ya, dosen pun juga harus terus mengembangkan diri kan. Jadi dosen-dosen itu nggak boleh diam di tempat, nggak boleh cuman ilmunya cuma itu, nanti nggak berkembang. Kalau misalkan dosennya tidak berkembang, efeknya nanti mahasiswanya cuma gitu-gitu aja. Nah, terus apa yang kami lakukan di fisika? Yang pertama, riset yang kami hampir semua dosen di fisika ya mendapatkan hibah penelitian. Itu yang pertama. Apa sih hibah penelitian? Itu semacam pendanaan. Jadi kita itu kalau di fisika atau di dunia sains atau di dunia ya di perguruan tinggi semuanya lah ya, semuanya itu pasti berpacu bagaimana kita mengembangkan budaya riset. Bagaimana itu kita berusaha menemukan hal yang baru. Tadi kan kita di awal sudah bilang ya, fisika itu
belajar tentang alam, membaca bahasa-bahasa alam. Nah, itu yang terus kita kembangkan. Kira-kira apa sih yang bisa kita manfaatkan? Terus apa tidak ada yang aplikatif? Jelas ada. Kemarin yang terbaru, kami mendapatkan hibah penelitian dengan PHM, Pertamina Hulu Mahakam kan ya, itu yang mungkin teman-teman senang sekali untuk mungkin anak-anak SMA itu, oh nanti saya ingin kerjanya di minyak atau di BUMN gitu kan. Nah, itu kemarin ada hibah penelitian yang join bareng PHM, kita ada 2 tahun, kita kerjasama selama 2 tahun, nanti ada penelitian yang kita kerjakan. Terus kemudian dari Dikti juga banyak sekali kita dapat penelitian-penelitian gitu kan, entah itu pengembangan baterai, mungkin kalian tahu ya, baterai mungkin tahunya baterai ABC, baterai alkalin, baterai cas, baterai HP gitu kan. Nah, kalau baterai nuklir seperti apa gitu kan, di fisika juga ada nanti pengembangan ke arah situ. Jadi ada dosen-dosen yang memang yang sedang menempuh sekarang saat ini sedang S3 di ITB juga. Nah, jadi Bapak Dika kemarin yang kita mungkin yang nonton kemarin live mungkin bisa dilihat ya di YouTube atau sosmednya di Fisika. Pak Dika itu pengembangan baterai nuklir ke arah situ. Terus lagi Bu Mena sendiri, seperti Bu Mena ini kan juga pasti dapat juga penelitian gitu kan. Bu Mena bidang keahliannya tentang instrumentasi. Instrumentasi itu lebih luas daripada elektro gitu kan ya, lebih luas daripada apa lagi ya, teknik fisika gitu kan. Nah, instrumentasi itu jauh lebih luas daripada itu. Jadi Bu Mena juga sering sekali suka mengembangkan bagaimana bikin smart home mungkin ya, device-device yang memang dia smart, yang bisa bekerja sendiri tanpa ada harus nyetek misalkan gitu ya. Bagaimana sih gitu kan. Robotik juga di sini juga di fisika juga ada. Jadi pengembangan ke arah situ ada. Terus lagi kemarin yang terbaru ada juga kalau misalkan kita membuat areanya sel surya seperti apa, mungkin yang ramah energi gitu ya, energi ramah lingkungan gitu kan. Kalau sel surya ada nggak? Ada. Kan biasanya itu di elektro, di fisika juga mengembangkan. Jadi kita itu luas. Nah, terus saya mungkin harus membocorkan ya untuk kurikulum yang baru, mungkin Kezia mungkin belum tahu ya, apalagi Mas Irsan yang sudah lulus ya. Benar, Pak. Fisika itu nanti ke depan mungkin mulai semester depan saya kasih tahu, mungkin ini spoiler lah ya, kayak One Piece gitu ya, ada spoilernya dulu kan. Makanya ini korponya tuh Kak, nonton ini, baca One Piece Iya. apa nonton. Iya kan, kita orang fisika juga nggak melulu tentang rumus kan ya, kita juga menikmati hidup kan. Nah, bisa nonton YouTube, bisa sambil nonton anime ya. Kezia juga senang nonton ini kan, drakor ya. Jadi di fisika itu nanti dengan adanya konsep baru dari Mas Nadiem itu ya, Mas Menteri itu, pengembangan bagaimana sih kampus merdeka. Jadi nanti kita juga mengembangkan, jadi fisika nanti jadinya lebih seksi lah. Apa maksudnya sih gitu ya, ketika kalian nanti milih fisika kalian bisa dapat jurusan-jurusan yang lain. Maksudnya seperti apa, nanti kalian bisa sharing. Jadi kalian masuk fisika gitu ya, nanti kuliahnya bisa bareng dengan prodi lain. Misalkan contohkan aja, saya contohkan beberapa ya. Kemarin kita berusaha untuk kerjasama dengan program studi informatika mungkin ya, tentang Internet of Things nanti kan, sekarang lagi booming kan, yang suka komputeran gitu kan, yang sekarang mungkin jurusan yang paling diminati ya. Sekarang fisika juga sama, ternyata kita juga kerjasama dengan nanti insya Allah nanti dengan informatika atau dengan apa namanya sistem informasi, bagaimana pengembangan bagaimana Internet of Things itu bisa dikembangkan gitu ya. Jadi banyak sekali nanti program-program. Terus misalkan lagi yang lain, saya suka itu material misalkan, kita juga nanti insya Allah juga kerjasama dengan material gitu. Jadi yang ngajar siapa Pak? Apa orang fisika? Bukan. Yang ngajar ya dosen-dosen dari informatika, dosen-dosen dari program studi atau jurusan-jurusan yang lain. Jadi kalau kalian bilang fisika itu cuma itu aja, salah gitu kan ya. Padahal logikanya begini ya, masuk fisika itu nanti Bu Mena juga pasti ini ya menyinggung tentang bagaimana sih apa namanya ketatan masuknya gitu kan ya. Jadi kalau sudah masuk fisika bisa nggak kita kaya apa, kaya dengan ilmu, memperkaya ilmu, bisa sekali. Nanti Mbak Kezia ini mungkin yang sudah nanti semester depan masih ada di fisika kan ya, belum lulus kan, masih semester 7 ya.
Nah, kemungkinan besar nanti bisa ngambil program-program atau mata kuliah dari program studi yang lain. Nanti kita buka nanti biar bisa Berarti ternyata masuk fisika itu nggak cuma belajar fisika saja, tapi bisa masuk ke semua prodi yang di ITK gitu berarti kan? betul. Jadi eh, daftar fisika bonus prodi yang lain gitu ya. Wah, ini harus Baru tahu kan? dimanfaatkan sama Pak adik-adik SMA Iya, ini ya. betul Ini sekali. yang nggak Jadi bisa kan berarti ini ya, alumni nih. Siapa namanya, ada Mas Irfan nih, Kak Irfan ini nggak bisa merasakan karena udah lulus ya. Udah lulus. Wah, sayang sekali Kak Irfan. Kalau Keja masih bisa merasakan, nggak Pak Irfan ini yang nggak bisa merasakan ya. Benar sekali. Sekarang kerja di Hyundai ya Pak ya? Iya. Oke. Sebelumnya pernah di PHM? Pernah. Oke, berarti cukup ini ya, bisa kerja di mana aja, nggak cuma jadi peneliti gitu ya. Iya, benar Kan sekali. misalnya fisika itu pasti jadi peneliti, ternyata enggak ya. Ini dibuktikan dari Pak Irfan yang pernah kerja di PHM, sekarang di Hyundai. Coba bisa diceritakan nggak Pak? Oke, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya dulu. Nama saya adalah Irsan, ya. Irsan Ar-Rahman, bisa dipanggil Irsan. Saya alumni dari Fisika ITK angkatan 2014. Saya sebenarnya masih fresh grade ya, masih fresh graduate, baru lulus tahun 2019 awal di bulan Maret. Dan ya pengalaman saya setelah lulus sebenarnya saya ikut dua kategori fresh graduate program ya, istilah program buat lulusan baru untuk kerja selama tempo tertentu di dua BUMN. Ada pertama saya sempat di Telkom, PT Telkom Indonesia di regional Kalimantan. Ya, habis itu setelah 6 bulan saya pindah ke PHM untuk mengerjakan proyek namanya Geophysics Digitalization. Itu proyek di PHM. Nah, setelah saya lulus atau selesai proyek tersebut, saya lanjut di RDMP Balikpapan JO, di mana itu salah satu proyek ya, mungkin yang orang-orang Balikpapan pada tahu, itu salah satu proyek untuk memperbesar wilayah kilang Pertamina RU5 yang di Balikpapan. Nah, saya di bawah under company-nya namanya Hyundai dari Korea. Itu saya untuk ngerjain proyek itu selama target sih 5 tahun ke depan ya. Cuman ya kita mungkin bisa lebih cepat seperti itu dalam proyeknya. Nah, jadi memang apakah ilmu fisikanya dipakai semua? Tentu tidak ya. Saya ambil yang fokus konsentrasi yang saya ambil saja seperti itu. Ada geophysics sama instrumentasi yang saya ambil. Nah, di sini saya kerja di dua program tersebut ya, saya pakai fokus di situ seperti itu. Fokusan di fisikanya. Terus gaji Pak, biasanya tuh kalau misalnya kita nyari kerja gajinya berapa gitu? Kalau sebenarnya kalau sama ya, gaji itu kalau misalkan fresh graduate ya di seluruh Indonesia itu rata-rata sekitar 4-5 ya untuk fresh grade. Untuk kerja di kayak di oil and gas, di project kurang lebih segitu ya. Paling mentok sampai 6 lah kalau plus lembur dan dihitung-hitung semuanya lah kayak gitu kan. Ya itu kalau di saya research sebelumnya nggak cuma di Balikpapan sih ya, di Jakarta juga kurang lebih segitu, mungkin 7-8 karena UMR-nya tinggi ya kan. Nah, jadi intinya di atas UMR lah kayak gitu. Berarti menjanjikan ya ke lulusan fisika ini, berarti menjanjikan gitu, karena kan orang bilang susah itu yang pertama fisika, yang kedua nanti jadi peneliti, ternyata enggak ya. Iya, sebenarnya itu pilihan sendiri sih, karena ada juga orang yang suka meneliti baru mengembangkan produk tersebut, mungkin dia lebih ke arah wirausaha ya, mungkin ya, itu mungkin lebih menjanjikan lagi. Tapi kalau misalkan ada tipe orang yang lulus mau jadi profesional, istilahnya dia mau ambil S2 dulu atau misalkan langsung mau kerja biar dapat pengalaman, ya itu tergantung orang pribadi ya gitu kan. Tapi kalau memang misalkan nanti dari lulus langsung kerja, menurut saya sih fisika masih apalagi ditambah dengan tadi dijelaskan oleh Pak Dian, ada kurikulum baru ya. Jadi bisa ambil mata kuliah di teknik di mana atau di
prodi lain di mana prakteknya juga kita dapat gitu kan, karena kan fisika kan antara masih banyak kan teori dan prakteknya masih kurang kan, cuman ditambah kurikulum itu prakteknya tambah jadi gitu kan, jadi lebih ke ya saya apa namanya, mungkin saya udah menghayal, mungkin lebih mantap lagi lah daripada saya gitu loh, yang prakteknya agak kurang, lebih banyak di teori gitu kan. Nah kayak gitu, jadi mungkin lebih mantap lagi lah dengan banyaknya praktek kayak gitu. Oke. Pak Dian, kalau misalnya nih ada di SMA kita mau masuk ke ITK gitu, gimana sih caranya? Daya tampungnya ada tahun ini berapa gitu? Oke. Jalurnya dulu kali ya. Jalurnya itu ada 3 macam. Kalau di fisika ITK itu yang pertama jalur SNMPTN. Sudah tutup ya, sudah diumumkan, sudah daftar ulang. Iya, sudah masuk nama-nama yang sudah ini apa namanya daftar ulang gitu kan. Terus yang kedua nanti jalur SBMPTN. Nah, jalur SBMPTN ini yang mungkin seru ya untuk tahun ini. Kenapa seru? Yang pertama itu berbeda dengan tahun sebelumnya. Bedanya apa? Dari segi tesnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu tesnya kan ada TPS dan juga TPA ya kalau nggak salah ya, tes kemampuan akademik, ada yang fisika, biologi, kimia dan lain-lain gitu kan. Nah tahun ini nggak ada, tesnya cuman TPS saja. TPS itu apa nanti? Ada macam-macam, ada tentang bahasa, ada tentang matematika dasar, ada tentang bahasa Inggris, bahasa Indonesia, terus ejaan, terus kemudian yang gambar-gambar, main gambar-gambar gitu kan. Loh kok umum? Iya umum. Artinya apa? Semuanya bisa bersaing dengan ketat. Artinya itu lebih menarik, lebih menantang buat kalian-kalian yang memang pengennya suka tantangan gitu kan. Maunya saya nggak enak Pak kalau pakai nilai rapot aja, kurang srek misalkan. Saya maunya itu bersaing, misal ya, siapa tahu ya namanya orang. Nah, terus nanti setelah UTBK, nanti SBMPTN. Nah, tahun ini juga bedanya apa? Tahun ini itu tesnya cuma sekali. Kalau tahun sebelumnya itu UTBK kan bisa 2 kali ya kalau nggak salah tes UTBK. Tahun ini UTBK cuma sekali. Jadi UTBK itu cuman dilakukan sekali sekaligus daftar untuk SBMPTN. Jadi kalau tahun lalu kalian bisa merencanakan, oh nilai saya segini, saya bisa milih mata kuliah A, B, C. Tahun ini beda. Tahun ini kalian harus tahu sebelum bertanding kira-kira kemampuan saya sebatas mana. Jadi sangat menentukan kira-kira pilihan jurusan atau program studi apa yang dipilih gitu. Itu yang paling penting. Terus yang ketiga nanti jalur mandiri, ada jalur mandiri. Jalur mandiri itu nanti coba dilihat lagi ya di website ITK, berarti itu lokal kan tiap kampus nanti ya, atau nanti kampus lain ada mandiri atau tidak. Yang jelas nanti fisika ITK ada jalur mandiri nanti ya. Caranya seperti apa jalur mandiri? Sebaiknya kalian nulis dulu jalur SBMPTN gitu kan, daripada nanti harus tes lagi kan. Nah, tapi kemungkinan besar nanti mandiri itu menggunakan nilai UTBK. Artinya apa? Artinya nilai kalian juga harus tetap bersaing di situ kan, nggak boleh asal-asalan. Begitu Bu Mena. Kalau misalnya siswa SMK, tadi kan ada robotik, biasanya tuh yang suka robotik, itu kan siswa-siswa SMA ya. Itu bisa masuk fisika. Nah, itulah keunggulannya fisika kan. Nah, tadi kan sudah saya bilang fisika itu bahasa alam. Kami punya kebijakan tersendiri. Kami membuka hampir semuanya SMK, SMA, MA, apalagi ya, dan sederajat gitu kan, mungkin program paket gitu kan. Apa yang dibuka nanti macam-macam. Kalau misalkan SMK itu, oh iya kemarin itu ada yang gini, ada yang tanya juga, Pak program jurusan saya kok nggak ada waktu daftar UTBK. Ternyata mereka nggak tahu yang dibuka itu apa. Yang selama ini mereka ketahui misalkan ada teknik komputer dan jaringan gitu misalkan ya. Ternyata itu nggak ada ya di kampus-kampus yang lain, kok nggak ada, apa saya nggak boleh daftar gitu kan. Ternyata salah, itu bidang minat, itu namanya peminatannya atau kompetensinya istilahnya, yang didaftarkan di sekolah ternyata bukan itu namanya. Lah kalian harus mengecek, tanya ke sekolah gitu kan, Bu jurusan saya ini kira-kira kalau di SNMPTN kira-kira ngeklik yang mana gitu kan, kira-kira pilihannya itu yang mana, kok nggak ada sih TKJ misalkan gitu ya. Ya itu harus tahu ya. Kalau
kalian penasaran kira-kira jurusan saya ada sih, ada nggak ya di fisika ITK ya? Kalian harus melihat di mana ltmpt.ac.id di sana. Mungkin sedikit saja ya saya singgung ya. IPA IPS bisa masuk, MA ya, ya bisa masuk juga. Terus kemudian kalau SMK-nya nanti mulai dari yang sifatnya teknik, insya Allah semuanya masuk. Terus kemudian yang sampai dengan mungkin di sini ada teknik mesin, teknik perkapalan gitu juga bisa masuk ke fisika. Kenapa sih Pak kok dibuka? Kenapa IPS dibuka? Kenapa program studi yang lain mungkin nggak buka seperti itu? Sudah saya bilang tadi kan ya, fisika itu bahasa alam. Kami butuh orang-orang yang memang dari semua lini atau dari semua jalur untuk memperkaya. Kenapa? Setiap anak SMK, anak SMA, anak MA, IPA, IPS itu punya kemampuan yang unik. Kalian semua pasti punya kemampuan yang memang tidak biasa. Kalian semuanya punya keistimewaan di situ kan. Ketika masuk fisika, keinginan saya semuanya itu bisa dieksplor lebih jauh, biar lebih kaya. Seperti itu Bu Mena. Jadi semuanya bisa, Mas. Insya Allah semuanya bisa. Coba dicek nanti ya. Oke. Jadi berarti yang daftar fisika berarti tidak cuma dari SMA IPA saja ya, berarti Iya, dari betul. IPS juga bisa, dari SMK ya, SMK juga bisa. Saya ingatkan juga kalau daftar UTBK itu sudah disinggung juga sama Pak Dian, tanggal 2 sampai tanggal 20 Juni, gitu ya Pak ya. Pelaksanaan UTBK itu tanggal 5 sampai 12 Juli bulan depan. Pengumuman SBMPTN itu tanggal 25 Juli, kemudian jika tidak lolos bisa masuk jalur mandiri ITK yang disediakan tanggal 21 Juni sampai 27 Juli. Nah, untuk jalur mandiri ITK ini menggunakan nilai UTBK. Jadi kalau misalnya tidak lolos SBMPTN bisa lewat jalur mandiri. Nah, kalau misalnya nggak ikut UTBK, ya berarti tidak bisa ikut jalur mandiri ITK begitu. Terus tadi Dian juga bilang language of nature, bahasa alam fisika istilahnya gitu ya Pak ya. Iya. Ya. Terus berarti kan butuh jurusan macam-macam gitu. Terus kalau misalnya IPS Pak, gimana Pak? Iya ya, IPS bagaimana gitu kan? Apa bisa bersaing? Ya, kalau kita asal ngomong mungkin teori mungkin ya orang anak IPS itu nggak bisa masuk fisika gitu ya. Yang perlu diketahui ini nyata ya. Jadi ya nggak cuman masalah teori-teori atau semacam statement-statement aja ya. Jadi di fisika ITK itu teman-teman itu mahasiswa tuh banyak yang dari IPS dan mereka bisa survive. Apa maksudnya? Itu tergantung dari niat. Yang namanya belajar itu kan pasti butuh proses gitu ya. Mereka yang dari IPS itu malah dari nol itu malah lebih menikmati biasanya. Nggak ada doktrin-doktrin yang memang mereka terima dari SMP SMA gitu kan, nggak ada ketakutan sama sekali. Jadi mungkin dari IPS mulai mereka belajar dari nol, dia belajar, dia berusaha untuk gimana sih caranya biar dia bisa berkompetisi, biar bisa dia kolaborasi dengan teman-temannya gitu. Jadi bahkan nilai-nilainya pun dari segi IP ya, indeks prestasi gitu kan, anak-anak yang lulusan IPS itu nggak kalah bersaing dengan teman-teman yang dari IPA gitu ya atau dari SMK gitu kan. Jadi seperti itu Bu Mena. Oh, berarti yang IPS ini nggak boleh minder gitu ya? Kalau malah fisika, betul. jadi motivasi gitu ya? Iya betul sekali. Mungkin Pak Dian atau Keiza atau Pak Irfan bisa menjawab. TKM mahasiswa itu apakah wajib nanti kalau misalnya masuk fisika? Mau silahkan siapa yang menjawab? Kezia dulu atau siapa? Silakan. Ayo Mas Irsa. Ya jadi tadi ya intinya fisika tadi kan ya itu adalah saya mungkin agak secara umum ya. Ya tadi fisika itu kan ilmu umum ya. Bahkan kita sendiri, saya dulu pernah dengar, saya lupa di seminar kapan waktu saya masih kuliah ya. Itu ada bilang di mana ada kampus institut fisika wajib ada gitu. Karena kan setiap teknik itu punya harus ada
mata kuliah fisika dasarnya. Berarti harus semua teknik harus belajar fisika kan? Oh, berarti kalau fisika pasti bisa teknik gitu ya. Kalau teknik pasti belajar fisika gitu kan ya. Iya pasti ya, benar. Benar terus. Benar. 100. Silakan. PKN tadi belum terjawab ya Pak Ihsan. Oh, TKM ya? Saat menjadi mahasiswa ikut PKN nggak Pak? Saya sebenarnya sempat ikut, cuman sayangnya kemarin itu karena saya ada tanggung jawab yang lain ya, waktu itu jadi event koordinator di mana gitu, jadi akhirnya saya buat sebuah proposal, cuman apa namanya, karena saya sibuk itu, jadi nama saya itu diganti sama teman yang itu, jadi sayangnya di situ, tapi saya tetap buat untuk PKM, saya lupa namanya Energy Box kalau nggak salah itu, nah itu tapi saya lupa teman saya itu sudah masuk ke final atau enggak gitu. Mas Ihsan pernah ikut CEM Ekar ya, kalau nggak salah ya? Oh, CEM Ekar pernah ikut. Itu apa, Mas? Chemical Engineering Car itu salah satu kompetisi, ada internasionalnya, ada nasional. Nah, cuman kemarin tuh saya masuk yang internasional, yang diadakan oleh kebetulan itu Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia di ITS. Dan alhamdulillah saya masuk jadi finalis, cuman memang ya mungkin karena kita pertama kali dari ITK buat Chemical Engineering Car, kita nggak bisa masuk 1, 2, 3, juara 1, 2, 3, tapi minimal kita masuk finalis. Nah itu lombanya seperti apa? Kita disuruh buat prototipe mobil, ya mini mobil, dengan ukuran ya kayak 30x40 cm lah maksimal gitu kan. Nah itu kita pakai energi research yang istilahnya yang baru. Pokoknya kita nggak boleh pakai energi kayak minyak, baterai, itu nggak boleh. Jadi kayak kita susunin sendiri lah, kayak cell volta atau pakai teknik apa namanya, larutan kimianya seperti apa gitu. Jadi menghasilkan energi sehingga mobil tersebut bisa jalan gitu. Dengan jalan misalnya ditentukan sama panitianya, misalnya jalan 10 meter gitu ya, 10 meter gitu. Nah alhamdulillah kita masuk jadi finalis mewakili ITK, dan itu yang pertama tim pertama dari ITK. Kebetulan. Oke. Terus dari himpunan mahasiswa ini tadi ada yang ini ya apa namanya, ayo join fisika gitu, Kahimanya cantik gitu. Nah ada yang sudah mau join ini gara-gara Kahimanya cantik ini, gimana Pak? Oh iya, gini ya, kalau di fisika juga, ini mumpung Kahimanya juga perempuan ya, artinya apa sih sebenarnya kalau di fisika itu semuanya juga bisa bersaing gitu kan, semuanya bisa memimpin ya. Nggak cuma yang ITK itu Institut Teknologi isinya cowok-cowok gitu kan. Kalau di fisika ITK malah mungkin 50-50 ya, setengah cowok setengah cewek gitu kan ya. Bahkan ini sekarang tahun ini juga Kahimanya juga dari perempuan kan. Jadi memang tidak ada diskriminasi untuk itu kan. Jadi kalian yang bisa bertahan, kalian yang bisa survive di fisika ITK, kalian yang mampu bersaing, pasti kalian juga bisa mampu menjadi pemimpin juga nanti ya di fisika ITK, seperti itu. PKN mahasiswa itu wajib nggak sih? Ada kalau dari sisi mahasiswa gimana? Tadi di sisi alumni. Kalau untuk saya sebenarnya PKN itu wajib sih, karena di situ tempat kita untuk menunjukkan itu potensi diri kita. Kalau misalnya nggak sekarang, nggak waktu di saat kita menjabat sebagai mahasiswa, mau kapan lagi? Nanti kalau sudah lulus nggak bisa ikutan. Jadi mumpung masih menjadi mahasiswa, sebaiknya diikuti semua kegiatan-kegiatan yang seperti itu. Itu juga sambil mengembangkan potensi gitu. PKN, nah mungkin ada juga yang nanya anak-anak SMA, mungkin ada di SMA kita nggak tahu ya PKN itu apa gitu. Bisa dijelaskan? Kalau yang saya tahu ya, PKN itu simpelnya program kreativitas mahasiswa. Jadi di situ kita bebas gitu. Nanti ada macam-macamnya PKM untuk yang kewirausahaan, untuk yang penelitian dan sebagainya, itu nanti tinggal dipilih. Misalnya kita tertariknya di PKM yang mana. Misalnya kita mau membuat suatu ide, kita mau buat kewirausahaan yang seperti ini nih, atau yang seperti apa. Nanti kita tinggal buat proposalnya, kita ajukan. Ya di situ kita bersaing gitu sama teman-teman mahasiswa dari seluruh Indonesia gitu. Oh, berarti tergantung passion kita gitu ya? Iya. Kita mau memilih minat kita di mana gitu ya?
Kalau dari sisi dosen, pasti mendukung ya acara PKM ini ya? Iya, pasti. Bahkan saya wajibkan untuk mahasiswa yang masih baru ya, mahasiswa baru yang masuk saya wajibkan. Kenapa sih saya wajibkan? Saya ingin tahu mereka potensinya ada di sebelah mana. Jadi fisika itu apa ya? Intinya kan dia harus komplit. Kita harus tahu dulu potensi anak itu di mana. Pak, saya sukanya itu wirausaha. Apa bisa masuk fisika nanti tetap wirausaha atau buka usaha atau teknopreneur gitu ya? Nah, itu kita kan harus tahu di mana sih potensi kalian. Nanti kami juga dibantu dari himpunan juga pasti untuk mengetahui minat bakat dari mahasiswa gitu kan. Terus kemudian dari situ nanti kita tahu, oh ternyata si anak ini potensial sekali. Apa memang bisa masuk fisika kok terus teknopreneur? Bisa sekali karena kurikulum yang baru juga saya infokan juga ya. Fisika itu ada teknopreneur juga. Nanti kalian akan diajari juga bagaimana cara berwirausaha yang sifatnya nanti basisnya ada fisika dan teknologinya. Jadi seperti apa sih, seperti bagaimana sih cara mengembangkan misalkan startup atau seperti apa, nanti bagaimana caranya nanti akan ada di kurikulum yang baru. Nah, kurikulum yang baru ini memang sangat menjanjikan, berbeda sekali dengan kurikulum-kurikulum yang sebelumnya. Kami tahun ini insya Allah nanti akan lebih terbuka jadinya, pergerakannya bisa lebih luas lagi, bisa kemana-mana seperti itu Bu Mena ya. Atau setahu saya juga Kezia ini juga punya bakat juga ya di dunia menyanyi ya Kezia. Bisa jelaskan nggak ya, ada lomba-lomba atau unit kegiatan mahasiswa yang bisa di-share mungkin apa aja yang ada di ITK kali ya? Kalau untuk saya pribadi, saya sekarang lagi aktif di PSM, yaitu Paduan Suara Mahasiswa. Jadi PSM ITK ini, Paduan Suara Mahasiswa ITK ini udah lumayan berprestasi gitu ya. Kalau mau dibilang lomba-lomba apa aja yang bisa diikutin, semua jenis lomba, kontes paduan suara tuh bisa diikutin. Dan setahu saya prestasinya yang punya PSM ITK ini udah lumayan banyak gitu. Dan PSM ITK ini nggak cuman prodi-prodi tertentu aja yang bisa ikut, semua mahasiswa tentu bisa ikut, dan kebetulan juga saya anggotanya gitu. Sudah jalan-jalan kemana guys ya? Oh, itu jalan-jalan juga berarti? Lagi-lagi. Sebenarnya jalan-jalannya banyak Pak, banyak ke Samarinda, bahkan untuk tahun ini sebenarnya harusnya kami ke Bali. Tapi karena pandemi kayaknya nyanyinya online ya? Nyanyinya online. Berarti mahasiswa fisika ini nggak cuman nggak cuman akademiknya yang bagus gitu ya, organisasinya juga banyak yang bisa diikuti, kemudian prestasinya juga oke gitu ya. Apalagi kan ITK baru ya, pasti dosen-dosennya juga masih muda begitu prestasinya. Jadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Dian, banyak mendapatkan hibah penelitian ya Pak Dian ya. Iya. Berarti mahasiswa bisa ikut ke dalam proyek-proyek dosen berarti kan, terlibat pasti, wajib kan? Kalau itu wajib ikut. Kalau kita ngerjakan sendiri kita rontok nanti ya. Nah di situ nanti mahasiswa itu punya kekuatan lebih, punya kemampuan lebih. Makanya ketika nanti dosen-dosen itu, dosen fisika ya khususnya, karena banyak sekali proyek-proyek atau hibah-hibah penelitian yang didapat, artinya apa? Mahasiswa punya kesempatan lebih untuk mengembangkan diri di sana. Jadi luas lah gitu ya, kemampuan mulai dari teori, analisa, praktek, sampai riset-riset yang menentukan material-material baru atau hal-hal yang baru, itu semuanya akan komplit di anak-anak fisika. Seperti itu Bu Mena. Komplit berarti fisikanya, namanya juga bahasa alam gitu kan. Iya. Kalau Pak Endul bilang itu core of the core gitu ya. Oh iya. Soalnya tadi Pak Irsan juga bilang kalau misalnya kita belajar fisika pasti kita bisa teknik. Tapi teknik pasti akan belajar fisika. Berarti harus belajar fisika, masuk fisika gitu ya Pak Irsan. Iya betul sekali. Kalau misalnya nih, kan waktu kita terbatas ya, namanya juga sharing session, waktu kita terbatas. Kalau misalnya ada pertanyaan, siapa yang harus Nah, itu ya. Bingung kan pasti ya. Nah, yang pertama yang paling umum, info tentang UTBK dulu ya. Lihat ltmpt.ac.id. Lihat lebih khusus lagi, lihatnya di mana? Lihat di
itk.ac.id gitu ya. Lebih khusus lagi di mana? Lihat di pi.itk.ac.id. Tahunya dari mana? Nah, lihat dulu nanti ya. Lihat di website kami, di sosmed kami nanti yang disebar nanti kalian lihat di sana banyak sekali info-info tentang prodi fisika, tentang ITK juga banyak. Kalian harus lihat-lihat di sana, bener nggak sih yang saya katakan tadi, info-info yang kira-kira terkait dengan lomba atau seperti apa, atau mungkin kurikulum. Jadi 4 tahun kuliah itu kalian jangan kosongan datang ke sini gitu kan. Kalian harus merencanakan kira-kira 4 tahun ke depan kalian mau ngapain. Jangan-jangan sudah masuk, duh ternyata isinya kayak gini ya, kalian kan harus kritis kan. Anak-anak sekarang kan sudah mulai kritis kan. Datang, kunjungi websitenya, lihat kira-kira kamu akan belajar apa nanti ke depan. Misalkan ya, fisika kira-kira mau belajar alien nggak ke depan, misalkan nggak gitu ya. Gitu kan? Ada nggak? Ada nanti ya. Ditunggu nanti webinar dari fisika ya tentang aliennya, bagaimana kita berdamai dengan alien kan? Ada nggak sih? Gitu ya. Banyak sekali topik-topik seru yang memang nanti bisa kita bahas. Sosmednya kan kalau anak muda lengkap dengan Instagram gitu ya. Kita aja lah Instagram. Nah, ada nggak yang bisa dihubungi kalau dari IG? Kezia hafal nggak? Kalau untuk fisika itu prodinya punya Instagram ya, jadi bisa di search itu PHY_ITK itu Instagramnya. PHY_. Penyebutannya lebih gaul ya. Oke. Kalau himanya? Pi gitu aja ya. Kalau untuk himpunannya bisa di search juga di Instagram itu himavi_ITK. Oh, ya. Berarti boleh ya kalau misalnya main-main ke IG-nya Himavi nih, pengen tahu kegiatannya, kemahasiswaannya gitu, boleh ya? Iya, pasti fast respon ya. Fast respon. Kayak ini, cek online. Saya rangkum ya Pak ya. Fisika itu tadi Pak Dian bilang kalau misalnya the core of the core, bahas alam, jadi yang dipelajari cukup banyak. Kemudian prospek kerjanya itu cukup luas. Pak Irsan aja itu komunikasi bisa, kemudian PHM yang migas itu bisa sekarang di Hyundai gitu ya. Yang bahkan dia keteknikan gitu kan, kalau Hyundai kan teknik gitu. Tapi dari fisika MIPA dia bisa masuk ke teknik. Berarti kan kerjanya cukup luas gitu ya. Kemudian gajinya juga per graduate juga cukup gitu ya, sebagai fresh graduate. Untuk jalur masuknya lewat ada tiga gitu tadi Pak Dian. SNMPTN sudah selesai, kemudian ada jalur UTBK SBMPTN dan jalur mandiri. Jalur UTBK itu sekarang sedang pendaftaran sampai tanggal 20 Juni, tetapi pelaksanaan ujiannya tanggal 5 sampai tanggal 12 Juli. Kalau misalnya tidak masuk dalam SBMPTN yang diumumkan pada tanggal 25 Juli, bisa ke jalur mandiri di situ pernah di Kalimantan, yaitu tanggal 21 Juni nanti sampai 27 Juli. Kalau misalnya yang belum tahu ITK di mana, ITK tempatnya di Balikpapan, Kalimantan Timur, gitu. Jadi kalau misalnya calon ibu kota berarti kan ya dekat banget sama calon ibu kota berarti kan ya. Nah, jadi kalau sekarang nggak cuma di Jawa, tapi Kalimantan juga akan jadi ibu kota. Jadi ITK cukup menjanjikan. Bahkan Pak Dian di awal juga sudah menjelaskan kurikulum baru masuk fisika dapat semua prodi. Jadi paket komplit istilahnya, begitu kan ya Pak Dian ya? Iya betul. Iya. Oke. Mungkin saya sedikit menambahkan, boleh Bu Muna ya? Ya silakan Pak. Ini masalah UTBK ya. Pasti tanya-tanya ini. Kira-kira keketatannya seperti apa sih? Selain kalian bisa lihat di sosmednya ITK gitu ya, atau fisika. Saya kasih tahu aja ya. Nah, ini bocoran ya. SNMPTN kita itu perbandingannya keketatannya 1:1. Artinya siapa yang mendaftar, dia masuk gitu kan ya. Terus berapa sih slot untuk SBMPTN? Untuk tahun ini kami bukanya sedikit, hanya 14 slot untuk SBMPTN gitu kan. Artinya apa? Dengan nilai UTBK yang sekitar 470-an, tingkat keketatannya kan rendah. Terus efeknya apa? Mungkin kok rendah sekali ya?
Jangan salah, dengan rendah seperti itu, dengan keketatan yang tidak terlalu tinggi, artinya kalian bisa punya kepastian yang lebih gitu kan, nggak cuma PHP kan, nggak cuma berharap gitu kan ya, nggak cuma berharap "Ah, kira-kira masuk nggak ya ke prodi ini ya." Nah, itu kan cuma impian kan ya, kalian kan harus harus apa ya, tahu diri ya, misalkan ya, tahu diri tentang kemampuan maksudnya, bukan tahu diri tentang apa ya. Kira-kira kemampuan saya di mana sih? Saya kasih tahu kalau fisika ITK itu UTBK-nya tahun lalu itu 478 lah ya. Sekitaran segitu. Jadi kalau yang ada yang sudah pasti, kenapa yang harus milih yang ekspektasi harus atau mungkin tingkat gamblingnya lebih tinggi gitu kan? Nah, coba saja toh nanti ketika masuk fisika kalian juga bisa merasakan atmosfer kuliah di informatika atau di TMM seperti itu. Seperti itu Bu Mina. Oke, paket komplit. Oke, waktu kita sudah habis sayangnya ya. Padahal tadi asik banget ngobrol sama Purpo yang masih muda, kemudian Kahimanya yang cantik, kemudiannya lulusan alumni fisika yang pengalamannya juga kemana-mana gitu kan ya. Tapi waktunya sempit sekali gitu. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, bisa lihat di website fisika, yaitu phy.itk.ac.id, atau ke IG phy_ITK, atau kalau misalnya mau komennya dijawab oleh Kahimanya ini tadi di himavi_ITK, begitu ya. Oke, siap. Terima kasih sekali Pak Dian, Seza, sama Pak Irfan waktunya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih.